Halo, apa kabar sahabat Energi? Kembali lagi bersama saya Mia Dharma di ruang tamu Mia. Nah, masih di ruang tamu ya, belum ke ruangan yang lain. Oke, saya berharap setiap kita sahabat Energi masih tetap semangat, apalagi sebentar lagi, kurang berapa hari lagi kita udah akan menuju kepada tahun 2022. Nah, biasanya di akhir tahun kita mulai berpikir kira-kira kita pengen pengen apa ya, memperbaiki diri di tahun depan, apa yang kemarin belum tercapai, keinginan apa yang belum kesampaian. Nah, itu mulai dipikirin. Tapi hari ini ya, kita akan bicara mengenai seru. Bicara mengenai buat setiap kita sahabat energi yang pengen atau sebenarnya punya keinginan hati memulai bisnis sendiri atau wirausaha. Belum ada kata terlambat sepanjang kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, semangat, semuanya masih bisa dilalui. Tapi kita akan belajar bersama teman saya, seorang entrepreneur, seorang wirausaha yang sangat handal ya saya ngelihatnya ya, karena beliau kalau saya lihat kayaknya canggih banget membuka atau membaca peluang baru dari bisnis A, B, C, dan lain sebagainya. Nah, kita akan bicara-bicara, ngobrol-ngobrol santai dengan Bastian Rambi. Apa kabar, Bastian? Halo Mia, kabar baik. Hai, semua Apa oke? kabar Mia? Sehat? Sehat, sehat. Sehat, happy ya? Sehat. Setelah Always. dilihat-lihat kayaknya wajahnya itu mirip dengan artis atau pengusaha gitu ya. Aduh, tapi kita nggak usah sebut merek ya, nanti semuanya pada minta foto bersama, susah. Oh, saya Bastian, punya cerita tentang itu. Tapi nanti aja. nanti ya. Nanti saya cerita. Oke, Bastian, kita mau bahas mengenai to start well. Dalam arti bagaimana sih saya pengen dengar cerita atau tips ya dari Bastian mungkin berdasarkan pengalaman pastinya memulai bisnis. Kadang-kadang kayak misalnya contoh deh, saya aja kadang-kadang berpikir untuk mulai bisnis baru selalu berpikir udah telat kali ya gitu ya. Atau kayaknya susah kali mau mulai bisnis di saat-saat yang seperti ini dan lain sebagainya. Pasti banyak alasan, pasti banyak apa ya mindset yang menghalangi kita untuk memulai sesuatu. Nah, tapi sebelum itu kita mau nanya-nanya dulu. Kira-kira kalau seorang Bastian Rambi gitu ya, cerita sedikit dong tentang kegiatan sehari-hari atau profesi atau kesibukan nih. Sibuknya apa sih, ngapain aja? Walaupun masih masa pandemi ini. Boleh cerita sedikit nggak, Bas? Oke. Saya ini seorang entrepreneur. I call myself a lifelong learning entrepreneur. Hmm. So, apa namanya, setiap saat, setiap waktu ada kesempatan, saya ingin selalu belajar, ingin cari tahu hal-hal yang baru apa. Saat ini saya memiliki dua tipe usaha yang saya jalankan secara pribadi, Mhm. yaitu satu di energi, LPG transport, storing, and filling station, Oke. dan yang berikutnya adalah coffee and lifestyle retail. Hmm. Um, ya, bersama juga saya juga invest di ada usaha keluarga, ada juga di usaha teman, dan ya itu semua karena saya melihat ada peluang yang uh, bisa masuk. Nah, saya invest itu berdasarkan sebenarnya lebih ke arah I do believe not towards the product or the service yang mereka buat, tapi adalah pribadinya sendiri, the Hmm. founder himself or herself gitu. Oke. Oke. Nah, kesibukan saya di masa-masa pandemi ini adalah sebenarnya malah saya personally saya bersyukur banget ada di masa pandemi ini. Hmm. Karena kenapa? Suddenly saya diberikan kado atau gift dari Tuhan yaitu time gitu. Ya. I have time, I have more time
to what? To do what? Yeah, to develop myself and to empower my team. Gitu. Mhm. Ya. So, yeah, I think masa pandemi ini adalah masa-masa yang di mana saya personally saya diberkati. Wow, jadi tergantung sekali dengan mindset kita ya melihat situasi yang ada. Ada orang yang berpikir bahwa ya gara-gara pandemi nih saya nggak bisa bikin usaha, gara-gara pandemi nih saya ini, saya itu dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat dari point of view yang berbeda, sebenarnya ini adalah sebuah kesempatan ya, kesempatan untuk mungkin kita dipaksa atau diminta untuk jalan di tempat untuk sekedar melihat apa yang harus kita improve dari diri kita atau dari usaha kita, dari tim kita yang tadi Bastian sempat sampaikan ya. Nah, Bastian tadi kan sempat cerita bahwa Bastian sibuk di dua lini bisnis ya, dari sisi sebagai pengusaha ya. Itu yang pertama energi, yang satu lagi coffee and lifestyle retail gitu. Nah, tetapi kalau boleh tahu nih, kira-kira seorang Bastian Rambi, udah berapa lama sih menggeluti sebagai entrepreneur atau pengusaha? Saya tuh mulai berusaha sendiri sekitar 22 tahun yang lalu. Ya. Wow. Jadi kalau mulai usaha itu 22 tahun yang lalu. Saya memulai karir saya sebagai seorang profesional di salah satu hotel di Jakarta setelah lulus kuliah. Setelah dan di tahun 1998 tentunya ada krisis moneter dan situasi kurang kondusif saat itu, dan saya resign dari posisi saya dan memulai satu usaha baru. Memulai satu usaha baru, excited, tapi tidak memiliki the right why. Gitu. Okay. Dan jadi kalau saya flashback ke belakang, saya ini profesional, turn entrepreneur, turn student, turn professional, and then back to entrepreneur again until now. Oke. Jadi tetap di tengah-tengahnya ada sebagai student ya, sebagai pembelajar istilahnya gitu ya. Nah, tapi kalau boleh mundur sedikit, tadi kan sempat mencicipi dunia profesional atau sebagai profesional gitu. Apa sih yang membuat seorang Bastian Rambi gitu akhirnya berani melepaskan dunia profesional dan mau mulai dunia bisnis sendiri atau wirausaha, entrepreneur? Apa sih waktu itu yang membuat kayaknya mau jadi pengusaha deh? Nah, itu tuh apa tuh? Sebenarnya Mia, dari kecil saya tanpa saya sadari saya menyukai atau bisa melihat peluang. Contoh-contoh kecil, karena saya ingin dapat uang jajan lebih tambahan. Pada saat ketika saya lagi duduk-duduk di teras gitu, pembantu rumah saya bawa keluar majalah. Kan zaman dulu kan orang tua tuh kan langganan Tempo ya. Betul. Terus kalau koran itu kan pasti ada koran, ada Kompas, ada Suara Pembaruan, Sinar Harapan gitu ya. Terus mereka tuh satu sore itu keluar bawa diikat-ikat terus dikasih ke orang, terus dia dapat uang. Terus saya tanya, kok kamu dapat uang sih dari tukang tadi? Oh ini jual loakan katanya. Majalah bekas katanya. Oh gitu katanya. Nah saya lihat peluang itu, I cut the middleman, jadi I cut the pembantu, and then jual langsung ke si tukang loak tersebut. Dapat uang, seneng juga. Tapi terus saya pikir-pikir, saya tanya lagi waktu udah beberapa kali saya tanya, Pak, Bapak jualnya kemana kalau habis Bapak keliling ini? Oh, saya ke pasar, di salah satu pasar di kota saya growing up. Oh, di mana pasarnya? Oh, di situ. Nah, saya minta supir saya untuk antar saya ke sana.
dan saya jual langsung. So I cut two middlemen already, straight Luar away to biasa. the source, dan mendapatkan uang yang jadi lebih banyak gitu. Iya, iya. Dan I take it even further. Saya melihat di pasar tersebut nggak cuma majalah dan koran-koran saja yang dijual, tapi juga ada sepatu bekas, baju bekas. Dan saya ngelihat di gudang di rumah saya ada banyak sepatu-sepatu papa saya, mama saya, itu saya kumpulin dan saya bawa ke sana dan dapat uang yang jadi lebih banyak lagi. Sampai pada suatu ketika sepatu kesayangan papa saya nggak tahu, mungkin dia keselip ditaruhnya di gudang, saya ikut jual gitu. Jadi terus saya diomelin lah sama papa. Nah, itu dari kecil. Jadi I Ya. always I love um, I love to close the deal gitu. Oke. And then I love to be in control of my own destiny. Oke. Dan saya by the way, saya menyukai banget kehidupan saya di masa-masa waktu saya menjadi profesional. Dan saya rasa bahwa jadi profesional pun adalah satu jenjang karir yang baik, yang bagus gitu. Ya. It's just not for me gitu. Karena emang jiwanya kayak itu tadi ya, kayak apa sih? Walaupun jadi profesional atau karyawan gitu ya, mungkin buat sahabat Inderji yang melihat pembicaraan kita dan mendengar pembicaraan kita hari ini, bahwa selalu cari peluang ya, apa yang bisa diusahakan lebih gitu ya untuk dapat sekedar ya awalnya cuma tambahan-tambahan kecil, ternyata seneng juga, seru juga gitu kalau laku gitu ya. Betul. Di waktu saya kerja di salah satu hotel di Jakarta sebagai business development, saya melihat bahwa setiap kali kita sales call itu diantar sama satu mobil ya, mobil yang disewa sama hotel tersebut. Dan saya bilang bahwa wah, ini peluang bisnis yang bagus ya. Dan saya sempat ceritakan ini sama ayah saya, sama ayah mertua saya. Bagaimana kalau kita bikin perusahaan sewa-sewaan mobil yang bisa kita sewain kepada hotel tersebut gitu. So hal-hal seperti itu, Mi. Jadi I cannot stop my brain to not see opportunity. Oke. Wow, bener ya. Tapi kalau aku lihat juga sebenarnya nggak cuma lihat pinter melihat peluang, tetapi sebenarnya kalau saya lihat tadi dari Bastian cerita, kepekaan kali ya untuk lihat kiri kanan, kayak misalnya gitu, kayak sederhana kan, simple things yang dari asisten rumah tangga, jual barang loakan atau mulai dari koran, majalah, tapi Bastian tuh mau lihat gitu kan, ada aja yang cuma ngelihat, oh ya udah deh, bahkan mungkin nggak peduli koran-koran bekas itu dijual kemana, nggak peduli, tapi karena modalnya itu adalah kepekaan dan mau belajar gitu kali ya. Yes, that's why I call myself a long life learning entrepreneur, because akan selalu gini, I look it this way, kita tidak akan bisa atau we cease to exist when we stop learning, I guess. Gitu. Betul, benar juga ya. Jadi nama hidup itu sebuah perjalanan yang nggak berhenti belajar gitu ya. Walaupun ya mungkin kalau kita bilang belajar itu kita pikirnya sesuatu yang gimana ya, yang fantastis gitu ya, mesti yang gimana. Padahal sebenarnya kita bisa belajar banyak hal dari hal-hal kecil yang kita pikir selama ini mungkin remeh-temeh banget ya, kecil-kecil sepele, padahal kita bisa banyak belajar dari hal-hal tersebut gitu. Nah, berdasarkan pengalaman Bastian kan udah lama, 22 tahun tadi kalau nggak salah ya, terjun di dunia entrepreneur atau wirausaha. Kira-kira nih apa ada, kalau buat teman-teman dari atau sahabat Innergy yang dengerin kita ngobrol, yang mungkin mereka juga kepikiran untuk memulai bisnis baru tapi belum berani gitu kan. Kadang-kadang kan kalau aku lihat tuh gini, dari hobi ternyata bisa jadi bisnis. Ya kan, nggak sengaja gitu. Dari yang tadinya seneng ngelakuin, oh ternyata ada yang mau, ada yang antri nungguin beli dan lain sebagainya, akibatnya jadi bisnis yang berkembang.
Nah, tetapi mungkin ada orang-orang yang dengerin kita saat ini belum tahu harus apa aja, harus ngapain. Kira-kira dari Bastian ada tips nggak sih? Kayak misalnya to-do list atau persiapan-persiapan apa yang harus dilakukan, yang apa fundamental sekali ya, untuk kita bisa memulai sebuah bisnis baru. Okay. If you call it to-do lists, yeah, I have a small list yang kita bisa apa ya buat dan kita rancang sebelum kita memulai satu usaha. Gitu. Yang paling pertama, dan ini paling penting adalah pelajari pasar dan melakukan Pelajari research. pasar. Oke. Ya, study the market and do your research. Gitu. Pertama-tama kan kita kalau mau mulai kita harus mulai dengan apa yang kita punya di tangan. Kita nggak bisa mulai dari apa yang kita nggak punya. Gitu. Ya. Kita akan jadi frustrasi nanti. Jadi setelah kita punya di tangan kita, nah dan kita rasa oh ini ada peluang. Nah peluang itu benar kata Mia tadi, kepekaan. If you just look, if you can just stop, berhenti sebentar dan lihat sekeliling kita, pasti ada peluang. Karena peluang selalu ada. Ya. Cuma kita mau lihat atau tidak. Gitu. Nah, to-do list yang paling pertama adalah pelajari pasar, study the market, and do your research. Karena dengan kita melakukan market research, maka kita bisa mendapatkan insight, memiliki pemahaman yang lebih komprehensif, dan mendapatkan informasi. Apakah ide bisnis ini, usaha ini nih, atau produk kita ini punya pasar atau tidak? Nah, berikutnya, bisa diterima pasar atau tidak? Terkadang ide kita atau produk kita atau jasa kita belum bisa diterima oleh pasar. Bukan berarti tidak akan pernah diterima oleh pasar. It's just not yet. Gitu. Kata kuncinya belum. Oke. Ya, belum. Nah, kalau kita tanya ya, we ask this question. I always ask this question. Ini kalau saya launch ini, laku nggak ya? Ada yang mau beli nggak ya? Gitu. Nah, dengan informasi-informasi tersebut, kita bisa mencari apa competitive advantage dari produk atau usaha atau jasa yang kita mau tawarkan ini. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, buat bisnis plan. Membuat bisnis plan. Nah, ini yang kadang-kadang orang dan saya pun mengalaminya. Setiap kali mau bikin bisnis plan tuh sungkan atau males gitu. Nah, menulis bisnis plan memerlukan kreativitas yang tinggi. That's my personal. Kreativitas tinggi. Iya, dan kita nih kan selalu identify kreativitas adalah sesuatu yang berhubungan dengan art, dengan seni gitu. I don't think that. Gitu. I don't believe that. Gitu. Karena you cannot visualize your future business if you cannot creatively draw your business plan. Jadi membuat bisnis plan itu memerlukan kreativitas, memerlukan imajinasi, gitu. Karena it's just like this, kan segala sesuatu dibuat dari blueprint, gitu. Ada di kepala dan harus dituangkan dalam bentuk blueprint. Begitu juga dengan usaha, ada di kepala kita. Misalnya tadi Mia bilang mulai dari hobi, ternyata ada yang suka, ada yang mau beli, ada yang antri beli, oke. Itu kan semua ada di kepala, harus ditulis, harus dibuat rencananya. Gitu. Nah, bisnis plan adalah satu fondasi atau dasar yang harus kita punya sebelum kita mulai bisnis. Gitu. Apa aja sih yang kita mau tulis di bisnis plan? Yang pertama, struktur bisnis Anda apa? Kita mau bikin struktur perusahaannya seperti apa? Mau PT, mau CV, mau online kah, mau offline kah, mau brick and mortar kah? Itu harus kita tentukan di bisnis plan. Nah, yang berikutnya, bagaimana kita mau menjalankan bisnis ini? Mau kita jalanin sendiri, mau kita jalanin bersama-sama tim, mau cari partner, atau kita mau hire profesional untuk menjalankan bisnis ini. Yang berikutnya, bagaimana caranya bisnis ini setelah jalan nanti kita kembangkan. Karena apabila bisnis itu sudah berjalan tapi tidak berkembang, ya dia tidak akan punya impact nih. Gitu.
Ya. Nah, yang Wow. berikutnya, kegunaannya bisnis plan tuh apa sih gitu. Setelah udah kita bikin bisnis plan, sebenarnya apa sih perlunya bikin bisnis plan? Ya pertama-tama untuk meyakinkan diri kita sendiri nih. Karena sebelum kita bisa meyakinkan calon partner, calon investor, atau meyakinkan bank atau Mhm. financial company yang lain, atau bahkan calon tim yang kita mau ajak untuk sama-sama ada di usaha kita ini, ya Mhm. kita harus bisa meyakinkan diri kita sendiri. Dan if you really believe in your business and you know the right why, then you'll be able to convince your future stakeholders. Oke. List yang berikutnya adalah cari pendanaan. Nah, ini Nah. to-do list-nya setelah kita bikin business plan, kita cari pendanaan. Nah, Mhm. sebelum mencari pendanaan, kita harus benar-benar hitung. Hitung baik-baik berapa modal yang kita butuhkan, yang kita perlukan untuk memulai. Dan setelah itu, baru kita bisa memulai mencari sumber pendanaan untuk usaha tersebut. Nah, kembali lagi, bisnis plan yang excellent akan membantu kita memperoleh pendanaan yang tepat. Ya. Gitu. Oke. Nah, ada beberapa cara untuk cari pendanaan. Yang paling pertama ya pakai dana pribadi, tabungan Mhm. kita, tabungan pribadi kita. Yang Ya. berikutnya kita bisa cari dana dari keluarga atau dari teman-teman terdekat kita. Oke. Invest yuk di bisnis gua, yuk mau nggak ikutan sama-sama gitu, kira-kira begitu. Ya. Yang berikutnya kita bisa cari dana dari investor atau cari dana dari bank atau financial companies gitu. Oke. Setelah kita udah dapat pendanaan, baru kita pilih lokasi. Nah, Lokasi. Oke. mencari lokasi ini hal yang sangat penting dalam kita mau memulai bisnis. Mhm. Ada yang bilang kalau kita mau mulai usaha tersebut, apalagi F&B misalnya, kuncinya tuh cuma 3, location, location, location. Lokasi. Betul. Karena itu penting banget. Nah, berikutnya kita pilih nama untuk usaha atau produk atau jasa yang kita mau tawarkan. Hmm. Nah, memilih nama adalah hal yang nggak mudah sih ini, Ya. gitu. Dan harus benar-benar dipikirkan karena nama itu kan identitas dari usaha atau produk tersebut. Mhm. Nah, Energy misalnya itu satu nama yang I think it's amazing and excellent gitu. Thank Apa you. it's just stuck in your head and it explain your values gitu loh. Ya. Karena from that name, dari nama tersebut orang akan tahu siapa kita. Ya. Betul. Itu sih kalau dari to do list-nya ya kira-kira. Oke. Jadi kalau aku boleh recap singkatnya ya, bahwa hal-hal yang kita perlu miliki gitu ya untuk misalnya dari sahabat energi mau memulai bisnis baru adalah pelajari market dan do the research gitu ya. Marketnya atau pasarnya kita tuh mau menyasar ke siapa supaya nggak salah sasaran kan gitu ya. Betul. Kemudian ya melakukan mulai langkah-langkah awal yaitu pelajari marketnya, mereka seperti apa profilnya, behavior-nya dan lain sebagainya, kebutuhan-kebutuhan atau lifestyle-nya mungkin itu. Kemudian juga pastinya bisnis plan itu yang sangat amat penting ya. Karena tanpa ada plan ya pasti amburadul ya. Kalau cuman mulai dari hobi ya itu it's a good start tapi tetap kalau mau dijadiin bisnis harus ada rencana yang lebih detail karena itu yang akan menentukan ke depannya ya memiliki modal, apa mendapatkan modal dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana mau menjalankan bisnis ini, mau sendiri, mau pakai partner, mau pakai investor dan lain sebagainya. Kemudian Bastian tadi juga sampaikan bagaimana bisnis ini mau dikembangkan ke depannya. Jadi nggak cuma stuck di satu kondisi atau situasi, tapi pasti kita harus punya hal-hal yang kita bisa improve ya. Kan kita pengennya bisnis juga berkembang. Kemudian the right why, kenapa kita mau melakukan ini, untuk apa tujuannya, karena itu sebagai kalau saya bilangnya itu sebagai bahan bakar ya
Karena namanya menjalankan bisnis atau memulai bisnis itu kan nggak semuanya pasti jalannya mulus gitu ya. Ada yang kayaknya berkelok-kelok nggak habis-habis gitu. Ada yang kayaknya gronjal-gronjal terus nggak mulus-mulus gitu. Kadang-kadang pengennya putus asa, tapi kalau memiliki the right why, kenapa kita mau melakukan ini tuh kayak sebuah bahan bakar yang bikin kita maju lagi, maju lagi. Kemudian pendanaan gitu tadi ya, cara kita memperoleh pendanaan, kemudian lokasi dan pemilihan nama. Itu yang sangat amat penting. Ibaratnya kayak itu ya kalau kita punya anak ya Bastian ya, nama adalah doa. Jadi dan bagaimana kita memiliki sebuah nama supaya gampang diingat, supaya itu juga represent impian kita, represent juga bagaimana bisnis kita akan dikenal di mindset atau persepsi market kita. Kayaknya begitu, betul nggak sih aku merekapnya? You got it right. 100% selesai. I think you are ready to start a new business, Mia. Oh no. Nah, tapi Bastian, kan Bastian aja sendiri menjalani ini 22 tahun. Pastinya ya itu tadi, menjalani usaha sendiri kan pasti nggak mulus ya. Pasti menghadapi hambatan. Nah, kira-kira kalau dari pengalaman Bastian 22 tahun mulai jadi entrepreneur, kira-kira hambatan-hambatan yang paling sering deh untuk orang itu akan menghadapi dalam perjalanan menjadi wirausaha itu apa aja? Supaya kita yang mau mulai ini siap-siap ya, nanti ke depannya pasti ketemu ini, ketemu itu gitu. Kira-kira apa tuh? Oke. Menurut saya kalau saya bagi 2 faktor hambatan dalam memulai suatu usaha. Yang pertama itu eksternal, hambatan eksternal, dan yang kedua itu hambatan internal. Oke. Nah, kalau eksternal itu ya hal-hal seperti rules and regulation Ya. ya, yang limit kita untuk memulai satu usaha. Ya. Atau juga mungkin hambatan yang lain bisa jadi pemodalan atau funding gitu ya, mencari funding. Aduh, saya mau mulai usaha tapi modalnya dari mana nih? Saya duit nggak punya, tabungan nggak punya, investor juga nggak ada yang kenal, keluarga juga nggak mau modalin atau tidak punya kemampuan untuk memodali idenya. Kadang-kadang idenya begitu besar sampai memang memerlukan dana dan modal yang cukup besar. Nah, itu yang eksternal. Tapi semua hambatan-hambatan eksternal bisa kita pelajari dan kita mitigasikan nih, gitu. Itu buat saya ada 2 cara ya kita bisa mendapatkan pembelajaran ya untuk kita bisa overcome those external hambatan eksternal gitu. Ya. Yang pertama adalah belajar dari pengalaman diri sendiri. Nah, itu biasanya harganya mahal ya, Mi, gitu. Betul. Dan yang kedua, belajar dari pengalaman orang lain. Nah, ini harganya relatif murah, gitu. Ya. Yang kita perlukan hanya humility, kerendahan hati untuk datang kepada mereka yang sudah berhasil atau sudah pernah memulai usaha, yang bisa kita ajak ngobrol dan kita meminta mereka untuk menjadi mentor kita. Ajarin dong bagaimana cara memulainya. And you know what? Tapi kita juga nggak bisa datang kepada orang terus minta mereka untuk solve our problem gitu. No, you cannot. You have to come with a question, the right question gitu, supaya mereka bisa membantu dan lebih terarah dalam menjawab masalah-masalah atau tantangan yang kita punya. Nah, kalau hambatan atau tantangan internal itu buat saya gini, terlalu banyak berencana, jadi nggak mulai-mulai. Nah, ini mungkin saya bisa bilang begini, saking kita, tadi saya bilang, to-do list-nya adalah bikin business plan. You have to make your business plan, but don't stop in the planning. But if you keep on planning, kita terus berencana, kita tidak akan mulai-mulai. Gitu. Karena dunia usaha itu
penuh dengan resiko. Ya. Tadi Mia tadi bilang, dia naik turun, dia kiri kanan, wah pokoknya kayak roller coaster. I believe, I consider being entrepreneur is like riding a roller coaster gitu loh. Ya, Jadi ngeri-ngeri sedap lah gitu ya Mia. Dan seperti saya bilang, makanya sebenarnya being entrepreneur is not for everybody. Gitu. And being professional is also not for everybody. Ya. Buat saya memilih jadi entrepreneur karena kenapa tadi ya saya udah kasih tahu reasonnya kenapa. Nah, kalau karena gini, kita tiap hari atau setiap saat harus mengambil keputusan. Dan keputusan tersebut sangat berpengaruh kepada kelangsungan usaha kita. Nah, tetapi kalau kita terus, jadi gini, saya dulu selalu bilang begini, nggak boleh takut. Gitu. Masa takut sih? Kita harus berani dong. Takut itu nggak boleh. Tapi ternyata saya belajar satu hal yang baru. Kita perlu takut. Karena dengan takut, kita jadi waspada. Karena dengan takut, kita jadi berhitung lebih. Ya. Dengan takut, kita lebih bersandar kepada kekuatan yang lebih tinggi daripada kita, yaitu kepada Tuhan. Ya. Dengan takut, kita jadi belajar. Gitu. Nah, yang tidak boleh adalah terus takut. Ya. Karena di waktu kita terus takut, kita akan berhenti di titik itu dan tidak akan naik ke level yang berikutnya. Okay. Itu sih. Wow, luar biasa ya. Saya sampai speechless. Ada beberapa pertanyaan yang muncul yang udah dipersiapkan, tapi kayaknya semua udah terjawab sama Bastian gitu ya. Tetapi satu hal nih, kalau boleh ini menjadi closing dari seorang Bastian Rambi. Kira-kira pesan apa sih yang ingin disampaikan oleh Bastian kepada sahabat Inergy, khususnya mereka yang ingin memulai usaha baru, yang mungkin itu tadi, rasa takut tadi. Ya, kadang kita tuh pengen ini, pengen itu, impiannya indah dan luar biasa, tapi giliran mau melangkah, yaitu tadi ragu-ragu, takut, kebanyakan planning, akhirnya membuat kita nggak maju-maju. Nah, kira-kira pesan apa sebagai closing dari Bastian? Mindset atau hal apa yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha? Oke. Mungkin ini bisa saya bilang pesan apa yang saya mau sampaikan kepada Bastian 22 tahun yang lalu. Gitu lah, kira-kira. Wow, that's good. Gitu. Pertama-tama, kita harus punya mindset positif. A positive mindset. Saya sangat percaya sama kalimat ini. Cari, maka kita akan temukan. Ya. Ketuk, maka pintu dibuka. Minta, maka kita akan diberikan. I believe in that sentence. Ya. Dan di waktu kita punya pemikiran yang positif, di waktu segala sesuatu kita mulai dengan hati yang benar, karena dari hati yang baik, hati yang bersih akan terpancar keluar yang baik. Gitu. Nah, selalu saya menanyakan sama diri saya sebelum saya memulai segala sesuatu. Apakah usaha yang baru ini, atau produk yang baru ini, atau jasa yang baru yang saya mau launch ini bisa menambah nilai nggak ke pasar? Apakah bisa menjadi solusi buat calon pelanggan saya atau tidak? Gitu. How can I or my service add value to others? Gitu. Dan waktu jawabannya adalah iya, saya akan pursue. Nah, mental positif akan terus menjadi guidance kita untuk tetap maju. Jadi gini, ada satu a wise man once told me like this. Bastian, kalau kamu mulai usaha, jangan kamu pikir usaha itu seperti masuk ke dalam jalan highway yang lurus begitu, nggak ada kiri kanannya. Tapi usaha itu seperti kamu naik kereta dan kamu itu adalah lokomotifnya dan kamu bawa gerbong-gerbong di belakang kamu. Dan kalau kamu perhatiin kereta, dan dia ceritanya ini waktu kita lagi duduk di kereta, saya bisa mendapatkan kesempatan
dari Tuhan untuk waktu itu pernah sekolah di luar negeri dan kemana-mana naik kereta gitu ya. Dan dia cerita waktu dia di kereta sama saya dulu. Kamu lihat kereta itu ke kiri, ke kanan, naik dan turun. Tetapi dia tidak pernah keluar dari rel. Stay on your railway. Apa? Dan tadi the right why, mentalitas yang harus kita punya, the right why itu akan menjadi anchor buat kita, menjadi jangkar buat kita. Karena seperti kapal juga kan, diombang-ambing sama ombak, badai kiri kanan, tapi waktu anchornya sudah jatuh ke bawah, the right why akan bawa kita kembali ke titik awal. Wow. Gitu. Dan my personal message for me 22 years, for me 22 years ago adalah, Bas, jangan takut gagal. Jangan takut ambil resiko. Buat rencana dan jangan tetap ada di rencana. Just do it. Wow, luar biasa ya. Kalau aku boleh menyimpulkan nih Bastian, bahwa sebagai seorang calon entrepreneur gitu ya, wirausaha, bahwa menjadi takut tuh manusiawi. Tetapi kalau terus takut itu adalah sebuah pilihan. Kita harus berani melangkah kan. Tapi di saat melangkah itu yang dibutuhkan sebenarnya kalau tadi Bastian bilang positive mindset dan positive attitude yang akan menghasilkan positive attitude. Yaitu adalah kerendahan hati sebenarnya. Kalau tadi Bastian bilang kalau kita nggak ngerti, ya nanya. Ya, kalau kita kejeduk, ya minta tolong. Maka kita akan menemukan jawaban dan mendapatkan pertolongan. Jangan gengsi kalau misalnya udah istilahnya kejeduk gitu terus enggak, gue nggak salah kok, gue nggak apa-apa gitu ya, padahal sakit kejeduknya gitu ya. Ketoklah, maka akan pintu dibukakan. Kalau emang kita butuh advice, butuh pertimbangan dari orang-orang di sekitar kita, ya ketok pintu aja, minta tolong, maka kita akan mendapatkan jawaban, kita akan mendapatkan saran, kita akan mendapatkan mentor yang tadi Bastian juga sempat sampaikan. Adalah kerendahan hati sebenarnya untuk kita benar-benar mau. Ya kalau kita belum tahu ya nanya. Kalau kita belum banyak paham ya kita belajar. Supaya ya apa yang kita lakukan tidak hanya sekedar sebuah rencana indah, tapi ujung-ujungnya nggak kesampaian juga. Jadi mesti berani melangkah. Kurang lebih itu Bastian, benar nggak di kesimpulan terakhirnya? Benar banget Mia. Dan benar banget. Ibarat tadi naik kereta, kalau aku dapetinnya bahwa ya namanya jadi entrepreneur itu kayak ibarat kita naik kereta ya, lihat kiri kanan, just enjoy the ride ya. Pasti nggak semuanya mulus, namanya kadang tiba-tiba belokannya nukik ke kiri gitu ya. Masuk kita harus Pak stop dong, saya mau berhenti di sini aja nggak bisa. Kita hanya bisa menikmati perjalanan itu dan pastinya kalau kita punya anchor yang kuat, the right why itu tadi, yang akan membuat kita terus sampai di tujuan yang kita mau. Luar biasa. Luar biasa. Bastian, thank you banget ya. Udah berbagi pengalaman, berbagi mindset yang luar biasa yang buat mungkin sahabat energi yang saat ini masih dalam istilahnya kegalauan, kegelisahan untuk mulai usaha baru. Itu tadi PR-nya tapi tetap dikerjain ya. Do the research, bikin bisnis plan yang benar dan lain sebagainya, itu adalah bagian yang kita harus lakukan. So, oke, sahabat energi, sukses terus buat setiap kita yang mau memulai bisnis baru. Dan thank you banget buat Bastian Rambi yang udah mau hadir di ruang tamu Mia. Sukses terus ya Bastian. Salam keluarga. You're welcome, Mia. Thank you so much. Oke, sampai ketemu lagi sahabat energi di episode yang berikutnya. Dah.